Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejarah Jepara yang sangat penting sekali untuk kita lestarikan. Kita tinggal di Jepara adalah dari riwayat dan juga sejarah peninggalan leluhur, pahlawan, dan juga waliullah yang ada di Jepara. Termasuk juga seperti apa kisah dari Mbah Daeng yang dimakamkan di Desa Kerapia. Barangkali ada di antara Anda yang belum mengerti dan juga belum tahu kisah seperti apa dari riwayat Mbah Daeng. Beliau adalah seorang waliullah dan juga keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ikuti kisahnya Mbah Daeng. Seperti kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pesan dari Presiden kita, Bapak Soekarno, yang begitu nyata kepada kita semua, generasi muda, penerus bangsa, yang tentunya diminta untuk tidak melupakan sejarah. Disinilah kita melanjutkan perjuangan. Disinilah kita berkarya. Makam Mbah Daeng yang terletak di Desa Kerapia, Tahunan, Jepara, berdiri di atas tanah seluas 7.000 meter persegi, di mana makam-makam di sekitarnya memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu berbentuk memanjang yang dibangun pada zaman kuno. Nisan Mbah Daeng itu sendiri terbuat dari batu karang. Saat ini, kompleks makam Mbah Daeng Kerapia sudah dilengkapi dengan aula untuk kepentingan sholat rombongan ziarah, majelis, atau untuk menggelar pertemuan besar. Bangunan makam pun sudah dibangun menyerupai pendopo Kabupaten Jepara. Nama asli Mbah Daeng adalah Muhammad bin Yahya bin Abdurrahman dari keturunan Alawiyah Marga bin Yahya. Mbah Daeng adalah pasukan dari Kerajaan Demak yang gugur bersama puluhan pasukan lainnya saat Pangeran Sabrang Lor atau Raja Demak II melakukan misi penyerangan Portugis ke Malaka. 40 lebih pasukan Mbah Daeng yang gugur saat kapal tengah berlayar ke Malaka itu pun ikut dimakamkan di kompleks pemakaman Mbah Daeng. Mereka ini disebut-sebut sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Marga bin Yahya dan Basyaiban yang sangat berani, tegas, dan siap tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arifin. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Mas Arifin, Ya. kami tim Ngonsedika ini simpatik banget, tertarik gitu ya dengan apa yang Mas Arifin lakukan. Kita jadi ada greget untuk bertanya kepada Mas Arifin, kenapa Mas Arifin ini mau menyelakan waktu untuk berziarah ke sini yang notabene seharusnya kalau seusia Mas Arifin ini kan hari-hari jam-jam segini nih enaknya nongkrong, gadgetan, pokoknya sosmedan gitulah anak-anak zaman sekarang gitu. Apakah di sini Mas Arifin lagi study tour atau ada tugas khusus dari pesantren atau seperti apa Mas? Enggak lah, ya. Saya memang suka nampak tilas spiritual kayak. Apalagi membuat buku sejarah begitu? Ya, aku memang suka sama sejarah, terutama yang berkaitan dengan zaman-zaman dahulu gitu. Apa yang membuat Mas Arifin tertarik dari sejarah Mbah Daeng? Yang tertariknya ya seperti yang saya katakan dari awal tadi, memang kita nggak mungkin Islam tanpa mereka.
Dan untuk mengapresiasi dari perjuangan mereka, memang kita mampunya cuma bisa berziarah dan mendoakan di sana, sama ngalap berkah. Mugi-mugi dari kedatangan saya ke tempat beliau-beliau ini bisa memberi pencerahan yang baik ke dalam ke depan di kehidupan saya juga. Amin, semoga ya Mas Arifin. Daripada pergi ke tempat-tempat yang maksiat ya, iya, benar. mending ke tempat-tempat seperti ini. Nah, seperti ini yang kami tertarik, generasi muda tapi tidak suka ke tempat-tempat yang hiburan yang di sana-sana, tapi lebih suka ke menyendiri, menyepi ke makam Mbah Daeng. Dan kira-kira untuk makam Mbah Daeng sendiri, dari saya baca di struktur di situ ya, ada urut-urutan gitu ya. Ini ada menyangkut penasihat adalah Bib Lutfi. Menurut Mas Arifin sendiri, kira-kira ada urut-urutannya nggak dengan Bib Lutfi? Ada. Seperti apa itu, Mas? Itu kan pertama ya, karena Habib dari urutannya pasti ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari nama Mbah Daeng sendiri itu belakangnya itu bin Yahya kan. Bin Yahya, Jadi itu sudah, kalau ada kata-kata atau nama Yahya itu kayaknya kan sudah nggak asing lagi gitu ya. Sudah masuk Habibullah, dan itu kalau udah pernah datang ke sini Pak Habib Lutfinya, dia secara spiritual dia udah berkomunikasi sama leluhur-leluhurnya di sini, dan di hari-hari tertentu beliau juga menyempatkan ke sini. Yang paling berkesan dari Mas Arifin sendiri untuk Mbah Daeng ini, kira-kira apa? Hawanya itu lebih gimana gitu, kayak dekat dengan banyak waliullah di sini kan, lebih ada siraman rohani secara tidak langsung ya. Bukan mengecampingkan yang lain ya, yang lain tetap ada spirit tersendiri, tapi kalau di sini itu kayak misalnya kita berdoa, yang ngaminnya banyak gitu. Begitu ya, seperti itu. Baik. Ya, alhamdulillah kami dari tim Konsendika juga bisa kebetulan tadi bisa ikut ke sini, jadi alhamdulillah semoga kita juga diamini lebih banyak di sini ya. Amin. Baik Mas Arifin, dari sepengetahuan atau pengalaman Mas Arifin tersendiri untuk Jepara ini ya, yang banyak sekali kisah-kisah sejarah, banyak sekali budaya-budaya yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita yang harus kita lestarikan. Seperti apa sih tanggapan dari Mas Arifin tentang kebudayaan sejarah di Jepara ini? Ya, gini Mbak, Jepara ini kalau orang lain yang melihat itu memang kayak kota kecil ya, tapi dengan kita melihat sejarah yang ada di sini, dari petilasan-petilasan atau tokoh-tokoh yang bersemayam di Jepara ini, ternyata banyak sekali, dan stratanya itu nggak biasa-biasa, dia itu kelas tinggi-tinggi lah, level intinya. Tinggi ya? Level tinggi. Jadi itu Jepara itu istimewa dan besar. Terus melihat sejarahnya kan kayak Nyai Ratu Kalinyamat, dia kan waktu ada peperangan di luar Jawa kayak di Aceh gitu, sering dimintain bantuan bala tentaranya untuk membantu yang di sana, kayak perang Portugis itu yang menyerang Aceh itu kan kalau kita nggak besar, kalau kita nggak punya banyak pasukan yang ribuan, mana mungkin dimintain tolong kan? Padahal kita dengar dulu kan Aceh kan juga kesultanan besar ya, kerajaan besar ya. Jadi berarti kan dulu kita itu juga besar. Begitu banyaknya makam wali di sini, saya jadi membayangkan dulu itu syiar agamanya di sini kan sangat besar, terfokus di sini. Terus mungkin ada padepokan apa gitu. Ya cuma memflashback dengan cara kita sendiri ya. Jadi itu membangkitkan spirit, dalam bayangan gitu ya. Membangkitkan spirit keagamaan kita, bahwa dengan nampak tilas ini itu semangat keagamaan kita menjadi lebih tinggi, lebih dalam gitu. Harapan dari Mas Arifin untuk generasi muda mungkin? Ya lebih banyak lah kayak teman-teman itu mengunjungi
tempat-tempat seperti ini kayak makam-makam gitu, bukan syirik atau apa atau gimana atau kuno atau ziarah kan kuno apa gitu, jangan berpikir seperti itu. Daripada ke tempat-tempat yang enggak, yang cuma ngabisin uang dan cuma dapat seneng. Kalau di sini kalau kita bisa apa ya, bisa mendapatkan rohani yang tepat, kita juga bisa seneng dengan cara berziarah. Gini ya Mas Arifin, kalau kita ngelihat atau flashback ke belakang seperti kata Mas Arifin tadi, kita sesekali perlu ya itu mengenang-enang sejarah zaman dahulu ketika perjuangan para pahlawan juga, ketika presiden kita yang pertama kali Bapak Soekarno itu kan dulu pernah berpesan kepada kita, ada kalimat jas merah, jangan lupakan sejarah. Di sini sebagai generasi muda, pesan dari Bapak Soekarno itu menurut kami, menurut kita semua kan penting banget ya untuk generasi muda agar tetap menguri-uri sejarah perjuangan para waliullah, para pahlawan yang memperjuangkan terutama Kabupaten Jepara ya lah. Dan ini menurut Mas Arifin, generasi muda untuk pesan-pesan dari Bapak Soekarno untuk meneruskan supaya tidak melupakan sejarah itu seperti apa? Saran-saran dari Mas Arifin sendiri? Ya, dengan sering mendatangi tempat ziarah seperti ini, misalnya di makam Mbah Daeng ini, kita akan jadi lebih tahu lebih banyak mengenai sejarah masa lalu kita, terutama di Jepara ini. Dan saya berharap kepada generasi-generasi yang lain supaya memilih kegiatan yang sama seperti yang saya lakukan. Ini bukanlah kegiatannya yang sia-sia, tapi semakin kita datang ke tempat-tempat seperti ini, jadi kita semakin tahu banyak sejarah. Lewat kita ngobrol dengan juru kunci, terus kita melihat-lihat apa di dashboard, itu kan ada silsilah ini gini-gini. Oh, jadi kita bisa mengurutkan, ada kesinambungan antara satu sama yang lain. Di zaman dahulu. Seperti di belakang kita itu ada urutan silsilahnya ya? Iya, di situ di dalam juga ada nanti gitu. Pokoknya yang penting adalah kayak kata Bapak Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah itu aja pesan saya. Dan satu hal, jangan dibikin susah. Iya kan? siap. Dan satu hal, jangan dibikin susah. Baik. Itu berziarah itu enjoy kok. Ya gitu. Iya, kita semua menikmati ya di sini, meskipun kondisinya, lokasinya sepi, tapi kalau kita benar-benar khusyuk, benar-benar menikmati, menjiwai lah, kalau orang-orang sekarang mengatakan menjiwai, itu kita akan dapat sesuatu tersendiri di sini, hikmah yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Mas Arifin, sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua obrolan kita kali ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebuah bukti nyata bahwa Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana, melakukan kegiatan sesuatu yang bermanfaat untuk Jepara, termasuk menguri-uri kebudayaan dan sejarah Jepara. Kami berharap semua bisa melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat, terutama untuk Jepara kita tercinta. Sejarah dan kebudayaan di Kabupaten Jepara janganlah dilupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.